Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'dah. Sobat Salman, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga semuanya tetap sehat ya dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap semangat menjalankan aktivitasnya dan semoga juga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Salman, kembali lagi kita di rubrik Tanya Ustadz. Alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama kita yaitu narasumber kita yang insya Allah akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semuanya. Yaitu Ustadz Yayat Supriyatna. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Yayat Supriyatna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat insyaallah. Gimana dengan puasanya nih Ustadz? Lancar Ustadz? Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah. Nah ini Ustadz, insyaallah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Baik, redaksi kita. Insyaallah nanti Ustadz bisa membantu menjawabnya gitu. Ustadz. baik insyaallah. Sudah siap Ustadz? Ya, siap. Kita langsung saja nih Ustadz. Yang Mangga. pertama nih Ustadz. Apa hukum cuci darah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja cuci darah itu ya ada termasuk kategori fikih yang kontemporer ya. Jadi mungkin di awal-awal generasi secara langsung itu tidak kita temukan pada masa Rasul secara langsung bagaimana cuci darah tersebut. Nah, karena itu nanti ini termasuk kategori yang karena kontemporer banyak nanti tidak mesti secara langsung ayat maupun hadis ya. Kadang dalam kitab fikih mencoba untuk mengambil benang merah dari keterangan itu. Nah, cuci darah sendiri, kalau kita mengeluarkan darah kan seperti kemarin, kita satu hal yang boleh di luar rongga darah itu kan, Iya. mengeluarkan atau memasukkan. Nah, nah kalau ini cuci darah berarti dia mengeluarkan darah, ya, kemudian nanti dimasukkan lagi kan. Nah, tanpa melalui rongga. Ya, jadi kalau tanpa merongga seperti yang kemarin kita kupas itu tidak membatalkan sebetulnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika kita cuci darah itu. Apakah darah setelah melalui proses pencucian itu dikembalikan utuh seperti itu atau ada zat-zat lain yang seperti makanan. Nah, kan? Zat nutrisi apa untuk makan sehingga dimasukkan lagi. Nah, itu ada ulama yang membatalkannya karena dia ya sama aja dengan makan. Cuma di luar kan, ambil, kasih makan nutrisi seperti apa, dimasukkan lagi. Nah, itu yang sehingga demi kehati-hatian itu ulama ada yang membatalkannya. Yang kedua, proses pencucian darah terutama kan orang melakukan cuci darah pasti orang itu disinyalir sakit kan. Ya kenapa cuci darah kan nggak ada yang sehat-sehat cuci darah nggak ada kan. Sakit Nah, paru-paru ada. ada. Sakit paru-paru biasanya cuci darah. Ya itu sakit kan? Iya. Sakit. Jadi cuci darah itu dalam kategori dia sakit. Nah ada yang ulama yang sudah, nah ini langsung masuk kepada ayat yang faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi siapa di antara kalian yang safar kan kemudian atau sakit maka itu adalah fa iddatu min ayyamin ukhra. Artinya kan dia batal, kita diganti saja kalau sakit. Dibolehkan untuk membatalkan. Nah, dengan cara apa? Ya, fa iddatu min ayyamin ukhra. Diganti dengan hari yang lain. Lalu bagaimana kalau sakitnya itu menaun? Jadi cuci darah ada yang berapa minggu sekali kan? Iya, benar. Ada sepekan, ada yang sepekan sekali, beragam lah itu tergantung ini. Yang sangat sulit untuk memungkinkan dia berpuasa
nyaman lagi. Maka itu hukumi seperti orang yang sepuh itu, ya, yang tidak mungkin dia untuk berpuasa lagi, maka itu dibaca apa Oh, fidyah. fidyahnya, iya, Nah, Ustaz. gitu ya. Jadi kalau dia cuci darah kemungkinan sehat dan bisa berpuasa di hari yang lain, maka faidatun, maka digantilah Diganti alias dengan qada, ya, qada. mengganti di hari yang lain. Tetapi kalau dia tidak memungkinkan maka fidyah. Fidyah. Nah ini jadi sehingga ulama ada yang berkesimpulan ya membatalkan. Yang ketiganya memang kalau sakit itu biasanya cuci darah kan tidak langsung nih, biasanya dia Mhm. dikasih makan, kasih obat atau Oh, apa ya. iya. Nah, walau alam nih gimana Biar proses biar ini. kuat kan gitu, Ustaz. Nah, Sebelum cuci darah kan nah itu mungkin kan kasih makanan sehingga dulu, ya berarti memang nutrisi. tidak memungkinkan untuk Heeh. itu. Tapi walau alam apakah ada ini saya kurang memahami nih kalau yang apa cuci Mhm. darah langsung cuci darah itu ya. Sepengetahuan saya Mhm. ada kemarin apa yang cuci darah saudara itu ya memang apa diberi makan, Mhm. kemudian juga dicuci itu bukan sekedar pencucian tapi ada memasukkan zat untuk itu, ya, Mmm. begitu. Jadi jadi untuk Jadi kehati-hatian ya udah itu rukhsah dari Allah, ambil kemudian ya batal. jadi ketika puasa ingin cuci darah, ya sudah dibatalkan saja Ya, lebih baik ya, Ustaz. kecuali tadi yang tadi betul-betul pure antara pengeluaran dan pemasukan itu tidak ada. Hanya darah saja gitu, Nah berarti diperbolehkan ya, nah Ustaz, ya? itu kan ada yang membolehkannya karena tidak memasukkan makanan apapun, Karena zat tidak makanan memasukkan apapun, ya. nutrisi gitu ke Iya, dalam nutrisi tubuh. pun, dan itu kan memasukkan lagi bukan ke rongga, yang Mmm. biasa yang kemarin itu ya. Iya, iya. Nah, tetapi umumnya itu cuci darah mesti ada masukan apa, itu yang Mhm. saya ketahui, jadi wallahualam itu, ya, Ya, gitu. jadi sobat, semisal sedang berpuasa terus ingin cuci darah, ya tidak apa-apa, dibatalkan saja Ustaz ya, mungkin Ustaz ya. Ya, Karena mungkin lebih baik juga gitu Ustaz ya. ya, Karena kan mungkin kalau mau cuci darah itu kan harus butuh nutrisi sebelum cuci darahnya gitu Ustaz. Butuh ya, bahkan makan gitu, sesudah iya. sesudah pun kan biasanya kan. Heeh. Nah, gitu. Jadi ya Nah, maka lebih itu lebih bisa baiknya lebih baik seperti itu. seperti itu. Hmm. Nanti kan ada juga kok yang bisa diganti hari puasanya gitu Nah, maksudnya. begitu, Nanti di hari kapan betul. gitu. Nah, kalau yang tadi nggak kuat, nggak mungkin, ya Mhm. sudah berarti masuk kategori yang fidyah, Mhm. gitu, betul. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Ustaz ya. Langsung saja Ustaz. Iya, Jadi pertanyaannya begini Ustaz. Apakah seorang wanita harus meminta izin suaminya untuk puasa qada? Nah, mungkin ini Ustaz, wanita itu kan ada yang haid, ada mmm, yang atau halangan apa gitu mhm, ketika di bulan Ramadan. Lalu kan mau mengqada di setelah Ramadan nih Ustaz. Nah, iya, itu baik, butuh izin apa enggak kepada suaminya Ustaz? baik. Jadi mengqadha di bulan Ramadan atau mengqadha puasa Ramadan. Puasa Mhm, Ramadan adalah mhm, hukumnya wajib, mhm, ya. Nah, itu mengqadha itu adalah kewajiban, ya, hukumnya wajib. Nah, kewajiban kepada Allah itu, eee, tentu tidak dikalahkan dengan kewajiban berbuat baik kepada suami, ya. Sehingga, nah, apa, untuk mengqadha itu tidak perlu izin suami, ya. mhm, Nah, memang ada hadis heeh, bahwa, di bahasanya adalah tahilu ya tidak halal atau la tasumu ya, ada tidak berpuasa. Jadi seorang istri ya, ketika zaujuha syahidun, ketika suaminya hadir, maksudnya ada di tempat. Nah, itu ternyata banyak yang merujuk kepada hadis tersebut yang mhm. disinyalir bahwa hadis itu berkaitan dengan puasa sunnah. Oh, Jadi bisa seorang gitu. istri nih mau puasa Senin Kamis Mhm, gitu kan. iya, iya. Nah, suaminya membutuhkan ini, kebutuhan, suami istri kan. Mhm, Nah itu, maka tidak boleh mempertahankan puasa mmm, sunnah tadi, iya, ya. Nah, sementara puasa qadha, karena tadi puasa Ramadan adalah wajib, wajib. mengqadha adalah wajib, Mhm, maka ketika dia berpuasa, mengqadha ya, mhm. maka suami tidak boleh itu nyuruh, "Kamu buka aja." Mhm, Nggak boleh, ya. karena Dalam kondisi puasa menjalankan kewajiban. iya, Nah, jadi menjalankan kewajiban tidak boleh
dibatalkan karena suami butuh pada istri, itu nggak boleh, ya. Nah, lain halnya ketika suami tersebut atau istri akan mengqadha. Nah, mengqadha puasa tetapi belum berpuasa. Kalau tadi mengqadha sedang dalam kondisi puasa ya. Iya. Misalkan ini hari apa ini? Misalkan hari Ahad misalkan. Mhm. Nah, si istri itu puasa nih hari Ahad ini kan, ya. Sedang berpuasa udah sahur gitu kan. Iya. Nah, suami ada kebutuhan, nah tidak boleh menyuruh, "Udah kamu batalin aja." Nggak boleh, ya. Tetapi kalau sebelumnya, belum sahur nih, nah itu dimusyawarahkan boleh, ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena nanti ada kaitan tentang, walaupun ulama nanti beda pendapat ya tentang qadha itu. Apakah qadha itu mesti berturut-turut sebagaimana puasa yang ditinggalkan kan, Ramadan kan puasanya berturut-turut. Misalkan seorang istri itu batal 7 hari, maka kan dia harus ganti 7 7 hari. hari. Nah, ada yang mengqadhanya harus 7 hari berturut-turut. Tetapi ada jumhur ulama itu mengatakan bahwa, mengqadha tidak mesti Urut. berurut-urut, ya bisa berurutan. Jadi 3 hari Senin. Nah, maka itu bisa dibicarakan kepada, suami. Suami. Misalkan saya mau ini qadha dulu, Iya. nggak apa-apa, itu sebelum ya. Iya. Tapi kalau dia sudah sahur, sudah udah menjalani puasa, udah kamu batalin, nggak boleh, ya. Nah Iya. itu, jadi izin itu, eee, manakala tadi, kaitan dengan puasa sunnah, ya. Mmm. Dengan puasa sunnah. Tanpa puasa sunnah, itu, menjalankan kewajiban, itu tidak perlu izin dulu, ya. Tapi ketika mengqadha, alangkah baiknya bisa bermusyawarah dulu, ya. Karena kewajibannya itu tidak, mendesak, ya. Iya. Artinya bisa beberapa hari, tapi sebelum sahur, sebelum ini, ya. Nah, ini bahkan ada pertanyaan kemarin ibu-ibu Ah, yang gimana nih? sangat bagus juga, yang miripnya nih, Mirip kejadian maksudnya? nyata. Iya. Jadi istrinya itu sering sakit, dia memang udah sepuh ya. Iya, iya. Kemudian, suaminya juga sama. Nah, biasanya bukan biasanya, dulu pernah istrinya itu sakit, Mhm. eee, apa, yang mendasarinya di antaranya adalah ketika dia sedang berpuasa. Nah, khawatir si suami itu, kalau dia berpuasa lagi si istrinya, itu akan sakit berulang seperti yang lalu. Nah, si ibu ini bertanya, "Gimana Ustaz kalau dia susulumputan," kata bahasa orang Sunda, Apa itu? Oh, sembunyi-sembunyi. Dia sembunyi-sembunyi. tidak minta izin tadi Heeh, bahasanya, iya. ya dia berpuasa aja, puasa di bulan Ramadan ini, ya, boleh enggak? Nah, ya, jadi secara puasa tadi itu, ya boleh, Iya. tetapi karena tadi tidak mesti minta izin karena menjalankan Kewajiban. kewajiban. Tapi persoalan dia sakit tadi, dan ternyata setelah 3 hari dia berpuasa itu, ya biasa-biasa saja, tidak tidak menyebabkan sakit yang luar biasa. Nah, maka itu sangat pertama, itu sekalipun boleh tidak minta izin, tapi sebaiknya ya, Bicarakan dibicarakan bahwa pada saya suaminya. berpuasa. Jadi karena anggapan suaminya tidak berpuasa kan. Iya. Nah, sebaiknya karena, kekhawatiran itu akan sirna. Yang kedua, bahwa tadi izin tidak wajib karena kewajiban, ya. Iya. Yang ketiga, itu sejauh mana, dia, mempertanggungjawabkan kuat, nah itu sangat pribadi memang, sangat personal, ya. Karena, sakit itu kan umum ya, Iya. beragam ya, Iya. tiap orang beda-beda. Ada yang dengan sakit tertentu, itu dia parah nanti puasa akan bahaya, nggak boleh, membahayakan. Membahayakan tubuh. Tapi justru dengan berpuasa kok masih kuat, nggak ada, dampak yang bagus. Nah, di sanalah, nanti in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui rahasia puasa, atau juga mengetahui tentang kadar-kadar kebaikan tubuh kita yang tentu saja sangat personal tadi. Ya, jadi yang mengetahui sakit atau tidak menyebabkan sakit atau tidak, ya, adalah beliau sendiri dengan, dokter yang, bersangkutan, bagaimana rekomendasi dan ternyata setelah dialami tidak
sakit, maka sebetulnya kan berarti dia lebih baik berpuasa Punya karena tidak kewajiban. kewajiban berpuasa karena tidak ada hal yang membuat dia sakit, Iya. ya. Nah, karena itu membicarakan kepada suami, tidak membicarakan, tidak minta izin, tidak berdosa, ya. Tapi membicarakan karena khawatir sang suami, wah nanti sakit lagi. Nah, itu Iya. dibicarakan juga lebih bagus, ya, supaya nanti tidak ada simpang siur dalam komunikasi. Begitu. Nah, berarti Wallahu a'lam. berarti Ustaz ya kalau puasanya puasa wajib, ya tidak ada gangguan daripada suami. Maksudnya suami tidak boleh mengganggu istri harus batal gitu Iya, kan ya nggak Ustaz ya? boleh suami Heeh, menyuruh-nyuruh heeh. membatalkan puasa, wajib kan, Kalau itu kan wajib kan gitu durhaka Ustaz ya. itu ya. Tapi kalau puasa sunnah, Senin Kamis, Nah, puasa sunnah, itu ya itu bisa dibicarakan kan gitu, maksudnya iya, dan boleh gitu Ustaz iya ya. betul, puasa sunnah boleh, "Kamu udah nggak usah puasa aja," gitu kan. Tapi tentu saja suami yang soleh nggak akan begitu, ya. Mentang-mentang, wah ini kebutuhan. Nah, itu saling berikan. Tapi indahnya itu artinya apa? Istri tetap secara sah tidak sah kalau disuruh batalkan ya batal. Iya, Kalau dalam kondisi puasa sunnah dengan sunnah. keterangan hadis tadi, la tahilu ada yang bahasanya tidak halal, ada la tasumu tidak berpuasa di saat suami sedang syahidun, berada di Tempat, tempat ya, iya. di mana sedang ya, kecuali di tempat dalam keadaan apa? Ihram. Ya Iya, ihram kan nggak mungkin nggak dia boleh melakukan kan. karena nggak boleh ya. Heeh, Atau apalagi misalkan kondisinya sakit yang tidak mungkin dia iya, melakukan hubungan suami istri misalkan mhm, ya, nggak mungkin ya. Ya izin tidak izin pun dia nggak mungkin kan. Nah itu iya, dia berpuasa boleh tidak minta izin ya, begitu. masyaallah. Jelas Baik. kan Ustaz ya, sungguh jelas ya, Ya kalau yang wajib tidak boleh, kalau yang sunnah masih boleh masih dibicarakan lah gitu ya Ustaz ya ya. betul, betul. Mungkin langsung ke pertanyaan ketiga aja nih Baik. Ustaz ya, langsung saja. Jadi pertanyaannya begini Ustaz, bolehkah seorang wanita beriktikaf di rumahnya gitu Ustaz? Mungkin ada daripada kalangan wanita yang tidak beriktikaf di masjid. Nah itu Ya bagaimana baik. Ustaz? Ini pertanyaan ini, eee, pertama, eee, ada apresiasi yang luar biasa. Kenapa mungkin ini bisa bertanya seperti ini? Mhm. Bisa jadi karena semangat orang untuk beriktikaf itu Iya, benar. menggebu-gebu ya, sehingga tapi di satu sisi keterbatasan misalkan ya, aktivitas ya, boleh nggak kalau ke masjid, kalau masjidnya jauh, Iya. kalau gimana, udahlah di rumah aja kan Heeh. gitu kan. Nah, itu memang ada beberapa, ada ulama yang membolehkannya ya, ada yang membolehkannya dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu dengan, menyebutkan musholla, fi masjid baitiha. Jadi tempat sholat di rumahnya. Oh, Jadi kalaupun di rumah itu, rumahnya itu memang digunakan untuk memang mushola, tempat sholat. untuk sholat Ya. gitu. Tetapi jumhur ini banyak ulama mazhab yang, itikaf itu ya di masjid, Mmm, ya itikaf itu di masjid. Dengan dasar ada ayat, "Wa antum, akifuna fil masajid," ya. Sedangkan kamu dalam keadaan itikaf di masjid. masjid, ya. Yang kedua juga ada keterangan bagaimana Nabi membangunkan putra-putri, istri-istrinya untuk ke masjid. Mmm, Ya kalau mungkin boleh di rumah, ya udah aja di mhm. rumah kan. Iya, Tapi Nabi kan ayo, segera ke ke masjid. masjid. Yang ketiga ada larangan untuk jima, di masjid, Iya, ya. Berarti apa? Perempuannya ada di masjid kan? Kalau di rumah kan nggak mungkin ada larangan itu. iya, Larangan bersetubuh atau jima di masjid. ketika beriktikaf. Ketika itikaf. Itikaf, Nah, itikaf. berarti kalau di rumah kan nggak ada larangan itu. Iya, Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa, idealnya iktikaf itu di masjid, ya. mmm, Nah, itu, ya. Nah, apa itu iktikaf? Ya, iktikaf itu berdiam diri, ya, di dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini sehingga nanti bagi misalkan, para ibu atau perempuan yang tidak memungkinkan i'tikaf di masjid, sebetulnya sekalipun tidak
bisa itikaf di rumah sebagaimana pendapat jumhur ulama tersebut. Nah, tentu saja, jangan sampai apa, putus asa dari melakukan kebaikan, karena kan kebaikan kita kepada Allah atau kebaikan sama manusia atau berbuat baik itu sangat-sangat luas ya, sangat luas ya. Jadi karena tidak bisa bertikaf kita kemudian putus asa, tidak ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa diraih oleh para ibu. Tetapi kalau dia beliau bisa ikut iktikaf di masjid, dia sungguh sangat, beruntunglah gitu kan. Sebagaimana Nabi juga mengajak istri-istrinya untuk beriktikaf di masjid ya. Jadi supaya ini penting dikaitkan dengan pengertian apa itu iktikaf, manfaat iktikaf, kemudian hakikat iktikaf, supaya kalaupun dia tidak mendapatkan, pahala iktikaf itu, nah beliau bisa bisa meraih pahala-pahala yang lain ya selain iktikaf sehingga tetap meraih kebaikan itu banyak jalan Iya, gitu. walaupun dengan ya perbuatan-perbuatan baik yang lainnya gitu, Iya, Ustaz. banyak sekali ya, menyediakan orang yang berpuasa kalau itu kan, Iya, kan ada hadis itu kan. iya, Jadi manfaat rasa iman, siapa yang berikan makan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dia pahala dapatkan pahala seperti orang berpuasa. sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah itu kan, banyak juga. Jadi sebenarnya banyak ya. Nah tetapi kalau tentu saja ya dia bukan itikaf jelas ya. Tapi kalau itu kita itikaf. Jadi supaya tidak bersedih ketika memang tidak bisa itikaf Iktikaf. karena tidak memungkinkan ya. Secara aktivitasnya itu tidak tidak, saya nggak bisa itikaf ini lain. Maka carilah amalan-amalan yang baik, yang juga, memiliki keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini, begitu. Ya, tentu intinya berarti iktikaf itu ya lebih afdal ya di masjid kan gitu, Iya, Mas. iya betul masjid. Nah, cuma nanti dari segi waktu, nah itu juga beragam Nah, pendapat, iya, ya. Ada yang, eee, Imam Hanafi, mazhab Hanafi itu cukup 1 hari minimal, 1 hari hari. 1 malam, ya. Oh, cukup segitu. Ya cukup. Bagi mazhab, Maliki itu mesti 10 hari. Mhm, Di hari terakhir itu. Nah, bagi Syafi'i ya mungkin sesaat saja juga mhm. boleh. Nah, itu kan, boleh itu dijadikan rujukan tadi ya untuk i'tikaf tadi ya. Bagi mazhab Malik Syafi'i sangat Mhm. sangat longgar sekali, ya pokoknya, mau mau ke masjid ya, udah ke Heeh. masjid itu niatkan i'tikaf, dapat pahala i'tikaf Berarti ya. tidak ada patokan waktu harus 5 jam gitu, Nah, nggak ada? Kalau ya Syafi'i itu maksudnya gitu? ya, jadi yang sesaat pun asal niatnya tadi. Heeh, Jadi ada niat taqarruban ilallah. ilallah ya. Memang kalau Malik itu 10 hari terakhir Mhm, ya. Karena didukung hadis-hadis bahwa Nabi bergegas di hari 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 terakhir terakhir. itu. Jadi itu afdalnya memang 10 hari terakhir ya. Tapi itu Ustaz dilakukannya itu Ustaz 10 hari di masjid terus atau dia boleh pulang pergi ke rumahnya atau Nah, bagaimana nih? itu nanti ada bagaimana, amaliyah i'tikaf itu Heeh, ya. Eee, ya idealnya tidak boleh keluar masjid, kecuali heeh, hal-hal yang memang kebutuhan sehari-hari mhm, ya. Misalkan buang hajat, kan itu nggak mhm, mungkin lah gitu kan. Nah mhm, itu satu hal yang, tidak membatalkan i'tikaf masjid, tetap dalam koridor iktikaf. i'tikaf. Bagi mazhab yang tadi 10 hari mesti, berturut-turut ya, Mhm, tidak keluar ya. mhm. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, Ya berdiam diri saja. zikir. Apakah boleh enggak? Ya zikir, sholat, apakah boleh enggak diskusi agama gitu kan. Ya, Nah ada yang kayak itikaf hanya berdiam diri saja gitu kan. Ya berdasar zikir pada Allah. Nah tetapi tidak jelek mhm, untuk melakukan misalkan sambil kajian gitu, nah, kan itu juga sama dalam rangka taqarruban ilallah. ilallah, baca Al-Quran, baca tafsir, baca Mhm, hadis ya, kita simak ya, itu memperkuat, dorongan amaliyah, batin kita di dalam beribadah, itu sangat bagus sekali, gitu. lagi di bulan Ramadan ada 10 hari terakhir. Nah, marilah kita sama-sama kalau bisa Iya, beriktikaf gitu Ustaz. beriktikaf ya, nah, Karena di 10 hari terakhir mungkin kita bisa melakukan perbuatan amal ibadah yang lebih banyak lagi kan, apalagi di betul. masjid kan gitu Ustaz ya. Iya, bener, Yang tempat di mana tempat masjid ini kan tempat berbuat baik lah gitu maksudnya. betul, eee, yang memungkinkan orang kondusif untuk Heeh, berbuat baik. Jadi teramat kalau tidak beramal gitu. gitu, begitu.
Ya, sudah jelas sekali nih Ustaz ya, tentunya Ustaz Baik, ya. Sudah terjawab semua pertanyaan yang alhamdulillah. tadi gitu Ustaz. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Amin, Syukran wa ya kasiran Ustaz. wa iyyaka, la syukra ala wajib. Semoga bisa bermanfaat bagi kita Amin semua amin gitu. amin. Ya, semoga ya kita bisa menjalankannya nih Ustaz, dengan Iya, istiqomah lah gitu Ustaz ya, istiqomah itu istiqomah. yang paling penting, betul. Baik, terima kasih Sobat Salman dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan rubrik Tanya Ustadz ini. Saksikan terus rubrik Tanya Ustadz hanya ada di channel YouTube Bidang Dakwah Masjid Salman ITB. Ya, karena waktu kita sudah habis, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.